apa kurangnya pengawasan, apa kurangnya peraturan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah, membenarkan siapa yang benar, tapi memang ini sudah menjadi kaprah. Sebenarnya bikinnya simpel. Halo, selamat malam sahabat-sahabat Asanka ente semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk part kali ini saya mengangkat topik adalah peresapan air hujan ataupun peresapan air bersih. Yang kemarin saya filosofikan adalah warisan air bersih buat anak cucu kita. Kemarin sudah sempat saya shooting dulu ke sahabat-sahabat semua, bagaimana kalau saya mengangkat topik ini. Saya lihat banyak yang komen setuju, makanya saya coba terapkan untuk konten. Karena tanpa kita sadari, keseharian kita itu sering terjadi itu yang kotor ditampung, yang bersih kita buang. Tapi banyak kejadian nanti pas di musim kemaraunya itu banyak yang kekurangan air bersih. Bahkan yang berlomba-lomba bikin sumur bor yang kedalamannya 20 meter kalah sama yang 25 meter. Yang kedalamannya 25 meter kalah sama yang 30 meter. Kenapa seperti itu? Karena kita sendiri tidak bijak. Kita sendiri tidak menyadari semua air bersih yang turun dari langit, semua air bersih yang karunia dari Tuhan dibuang semua. Semuanya ditolak. Yang ditampung cuma air kotor, limbah dari kamar mandi, limbah dari cuci piring, ataupun limbah dari WC. Tapi justru yang bersih itu malah ditolak dan dibuang semua. Dulu waktu kita masih duduk di bangku SD ataupun SMP ataupun SMA, kita sering mendapatkan pencerahan ataupun pesan-pesan dari para guru kita ataupun saran-saran dari orang yang ingin bahwa alam ini tetap lestari. Kita sering mendengar bahwa hutan lindung ini adalah sangat penting buat kita, karena di hutan lindung ini dari humus-humusnya bisa menyimpan air. Nanti di saat sudah musim kemarau, air yang tersimpan di dalam humus nanti akan mengalir sampai ke waduk-waduk, dan nanti akan dikendalikan melalui tersier dan sekunder untuk mengairi sawah-sawah atau pertanian di daerah kita. Terus di akar-akar pohon-pohon ini sendiri, dia juga menyimpan sumber air yang nantinya akan dilepas pada saat daerahnya sudah agak mengering. Dia akan mengalir juga untuk sampai dikumpulkan ke bagian penampungan ataupun waduk-waduk sebagai wadah nantinya untuk disalurkan ke pertanian-pertanian yang nanti kita butuhkan untuk bahan pangan kita. Terus ini saya sudah sekatkan bagaimana cara bijaknya kita untuk menyimpan air bersih ataupun air hujan. Karena betapa pentingnya air bersih nantinya buat kita sekarang yang sudah mengkonsumsi ataupun nantinya buat anak cucu kita. Sebenarnya kalau resapan untuk air hujan ini sebenarnya bikinnya simpel. Kita bisa bikin pakai bis beton. Kalau kita bikin pakai konstruksi batu bata mungkin agak ribet. Kita bisa bikin pakai bis beton. Kita gali kedalaman kurang lebih 2,5 meter ataupun 3 meter. Nanti kita isi batu, dan nanti kita tutup kembali. Tanah yang kita pakai buat resapan
air hujan ini sendiri sebenarnya tidak mubadir, karena nantinya tetap kita bisa tutup, di atasnya kita bisa fungsikan untuk sebagai taman ataupun sebagai pelataran, nggak ada masalah. Karena apa? Di sininya walaupun bawahnya kita gali, kita apa nanti kita bisa tutup rapi. Lah nanti dari atap rumah ini kalau ada turun pipa, nanti kita salurkan ke satu, nanti disalurkan ke satunya lain. Sisa seumpama nanti dari curah hujannya terlalu tinggi terus tidak bisa habis di peresapan, nanti tinggal kita connect ke got. Jadi semua air turun, semua air hujan tidak kita tolak, kita buang mentah-mentah. Lah, kalau masih pakai bis beton ataupun kita pakai galian, kita pakai apa? Kita masih dianggap kita masih membuang-buang biaya atau kan mempertinggi kos untuk pembuatan rumah. Kita bisa pakai solusi, cuma digali saja, tidak perlu dibikin konstruksi apapun. Digali lebar 1 meter, kedalamannya memanjang. Ataupun kita tempelkan pada saat kita menggali pondasi. Nanti galian di samping galian pondasinya kita jangan pakai urukan yang padat. Kita uruk pakai sisa-sisa batu bata, puing-puingan curang, ataupun pakai batu kali. Kita hamparkan semua batu kali sampai penuh. Lah nanti kalau sudah penuh tinggal ditutup pakai kain kasa. Lah kain kasa itu tujuannya biar jangan sampai nanti lumpur-lumpurnya itu menutupi pori-pori di dalam resapan ini sendiri. Nah ini kalau tadi saya bilang bikin manjang makan tempat, enggak, nanti di atasnya bisa ditutup lagi, ditaruh tanah, bisa kita jadikan untuk taman. Jadi nggak ada masalah, berarti nggak ada pengurangan untuk space tanah ataupun ruang yang nanti kita, walaupun kita di dalam rumah kita itu dipakai untuk sumur resapan. Sekelumit pengalaman saya ini sudah pernah saya terapkan waktu itu di rumah Bapak Simbolon. Waktu itu saya mengerjakan rumahnya Bapak Simbolon. Bapak Simbolon saya kasih saran seperti itu, bapaknya mengerti, alhamdulillah sampai terlaksana. Semua konek-konek dari pembuangan air hujan dibikinkan sumur resapan. Kan kita sering dengar kadang-kadang, dulu perumahan saya ini nggak pernah kebanjiran, perumahan saya itu aman-aman saja. Kenapa sering terjadi kebanjiran? Mungkin perumahan Anda dulu di sekelilingnya itu masih banyak lahan kosong, karena lahan kosong sendiri itu masih bisa untuk meresap air. Seumpama di lahan dekat perumahannya juga ada danau, bisa menjadi kantong-kantong penyimpanan air. Lah terus sekeliling perumahannya sekarang sudah dibangun perumahan semua. Yang tadinya danau disikat jadi perumahan semua. Nah terus mau meresap kemana tanahnya, seperti itu kan? Nah akhirnya banyak yang mengeluh, sekarang perumahan saya sering kebanjiran, perumahan saya sering kalau musim hujan baru hujan 1 kali sudah tergenang dengan air. Yaitu kita sendiri yang tidak bijak, kita sendiri yang tidak, ibaratnya untuk menyikapi alam ini kita tidak bijak. Kita semena-mena dengan terhadap alam itu sendiri. Akhirnya apa? Kita yang kena bencana. Makanya kalau solusi saya, alangkah baiknya air bersih ini kita tidak tolak semua. Di perumahan-perumahan kita kasih untuk sumur resapan-resapan. Khusus untuk konten kali ini saya menggugah sahabat-sahabat semua, ayo mulai dari sekarang kita berbenah diri, kita bijak terhadap masa depan, kita jangan semena-mena terhadap alam, kita ibarat kata itu mempersiapkan buat anak cucu kita. Terus ini yang untuk rumah. Sekarang kalau kita lihat di kota-kota besar, begitu hujan jalanan langsung banjir. Terutama yang saya lihat kalau saya tinggal di Jakarta ataupun tinggal di mana, begitu hujan pasti langsung banjir. Kenapa? Sekarang kalau dari perumahannya sendiri semuanya sudah dipakai floor, semuanya sudah di semen semuanya. Nah, rumahnya sudah ketutup sama atap, sisa ada pelataran sedikit kita floor, kita pasang pakai beton. Lah kan air hujan mau meresap kemana? Setelah dari sini tidak bisa meresap, kita tolak semua turun ke got.
got itu sendiri kadang-kadang kebersihannya kurang. Makanya apa? Nanti got nanti ditransfer lagi ke bagian untuk drainase yang besar lah. Kalau drainase yang besar mau kapasitas berapa kalau bisa menampung semua area? Contohnya kalau kan musim hujan lagi deras, di sisi kanan rumah kita aja begitu turun hujan debit airnya berapa kubik gitu kan? Lah dari satu rumah berapa kubik, dari satu perumahan berapa ribu kubik, itu nanti kan terkirimnya semua itu ke saluran pembuangan air. Lah ya pasti tidak mampu untuk menampung semua itu. Lah nanti kalau seumpama ada kesadaran dari sahabat-sahabat semua, setiap rumah dikasih kantong-kantong air buat peresapan air hujan, mudah-mudahan walaupun tidak 100% bisa mengurangi banjir, tapi minimal bisa mengurangi debit air yang harusnya keluar semua ke got. Kayak ini kalau untuk persoalan rumah itu sendiri. Nah, kalau untuk persoalan tadi yang saya bilang, semua lahan disikat dijadikan perumahan, disikat jadi pergudangan. Di dalam pembangunan perumahan itu sendiri, saya kurang tahu apa kurangnya pengawasan, apa kurangnya peraturan. Kadang-kadang di situ ada pembangunan pergudangan, pembangunan untuk daerah perumahan. Ini makanya saya sekatkan di sini, saya simulasikan. Jalannya sudah dipakai beton, mau meresap kemana jalan dipakai sama beton. Terus trotoarnya, kalau dulu saya masih lihat trotoarnya masih pakai paving. Kalau pakai paving itu masih ada rongga-rongganya yang masih bisa meresap. Setelah air turun jatuh ke jalan sudah menolak karena dia pakai beton. Terus terakhir dari jalan sama trotoar ini turun, dibuang ke got. Gotnya pakainya U-shell, pakainya beton, jadi sudah tidak bisa meresap lagi. Oke, dan sekarang untuk yang pernafasan kota, kalau untuk solusi saya yang dipakai buat taman-taman kota, jangan langsung ditanamin tanaman. Kalau menurut saya, seumpama ada area 200 meter persegi yang dipakai di sudut-sudut kota buat taman kota, digali dulu 4 meter apa 5 meter, digali dulu, terus diisi dengan batu kali selevel yang Bapak inginkan. Nanti setelah itu diuruk dengan split, terakhirnya mau dikasih icuk boleh, nggak dikasih icuk boleh. Nanti baru diisi dengan tanah, terakhir baru dipakai buat tanaman. Jadi kalaupun sama dari perumahan ini sudah tidak bisa membantu, dari pergudangan sudah tidak bisa membantu, itu berarti dari pihak kota sendiri, tata kota sendiri mencontohkanlah sisa-sisa tanah yang menjadi fasilitas umum itu ada ruang untuk resapan. Oke, nah sekarang sering kita lihat begitu hujan jalannya banjir, begitu hujan jalannya banjir, semua warga mengeluhkan, semua warga menyalahkan, tapi sebenarnya mereka itu tidak bisa menyalahkan semena-mena terhadap pemerintah ataupun tata kota, karena mereka semua juga punya rumah. Apakah mereka di dalam rumah mereka atau perumahan mereka sudah ramah terhadap air bersih? Mereka semua menolak. Karena apa? Pelatarannya semua sudah dipakai beton, pelatarannya semua sudah dipakai dengan keramik. Ini yang tadi awal saya filosofikan bahwa peresapan air hujan walaupun sebenarnya tidak begitu penting banget, tapi kalau menurut saya ini kebijakan kita, ini cara kita nanti sedikitlah ibarat kata mempersiapkan untuk masa depan anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita kekurangan air bersih. Karena apa? Semua air dibuang ke permukaan. Kalau pas musim hujan banjir. Karena apa? Perkotaan, tanah di perumahan, tanah di jalan, tanah di taman-taman, semua sudah tidak bisa meresap dengan air. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah, membenarkan siapa yang benar, tapi memang ini sudah menjadi kaprah. Tapi mudah-mudahan dengan adanya konten saya seperti ini, untuk bapak-bapak yang berkaitan dengan untuk
mengurusi masalah tata kota seperti ini bisa mendengarkan dan bisa menjadi pertimbangan apa memang benar seperti itu solusinya. Dan saya minta maaf kalau seumpama saya terlalu lancang untuk memberikan gambaran-gambaran ataupun tutorial ataupun cara mengatasi ataupun mengakali bagaimana agar air bersih ini tidak terbuang semua ke saluran pembuangan ataupun dibuang semua ke kantong-kantong pembuangan. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Salam dari saya. Salam Asanka.